Insyaallah pada subuh ini kita akan menjelaskan tentang salat. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa yang terkait dengan salat itu kita ingin tahu tentang hukum salat, hikmah, keutamaan dan salat fardu dan salat sunnah. Insyaallah pada kesempatan ini kita ingin menjelaskan bahwa apa hukumnya salat. Jadi kita ingin menjelaskan bahwa salat itu secara bahasa bimakna ad-doa. Jadi itu ya sempajang pelo doang kalau dari segi bahasa, berdoa. Adapun dari segi syariah adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW, as-salat iria sempajang ibtatahatu bit takbiratul ihram. Jadi dimulai dengan takbiratul ihram dengan berbagai gerakan yang ada dalam salat, bacaan, begitu pula ruku dan sujud, lalu ikhtatamatu bit taslim, ditutup dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Mengenai hukumnya, hukum salat itu adalah faridatun ala kulli mu'minin. Jadi nakuna sengalena seleng tawe itu sumpajange fardu, hukumnya wajib. Jadi naseng kata andre gerut tak kada al farqu bainal mu'mini wal kafiri as-shalah. Perbedaan seorang mukmin dan kafir itu adalah salat. Sehingga dari hadis ini dia berkesimpulan bahwa anak kude nama sempajat tawe kafir itu. Ada juga menjelaskan syarhul hadis bahwa maksud dari hadis ini kadang aku itu perbedaan seleng sebab kafir nanti kita bisa lihat ketika datang waktu sholat. Kalau kan puasa tidak kelihatan, bisa saja orang tidak makan tidak minum hanya karena diet, tapi kalau waktu salat dikumandangkan lalu masih duduk tidak melaksanakan salat, baru kita lihat bahwa oh ternyata ini orang mukmin, ini orang selain mukmin. Ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, fa'aqimus shalah. Fa'aqimu dari kata aqamah. Jadi aqamah yuqimu, mendirikan. Jadi aqamah itu dalam arti kita lakukan sesuatu dalam keadaan berdiri. Jadi kalau orang berdiri itu biasanya nanti sempurna dia pekerjaan yang dia lakukan ketika dia melakukan dalam keadaan berdiri. Dalam arti kalau dalam segi bahasa aqimu itu adalah melaksanakan sesuatu secara sempurna. Itu arti dari segi bahasa aqimu. Makanya dalam salat ini dikatakan aqimus shalah, laksanakanlah salat itu secara sempurna dan kontinu terus menerus. Jadi bukan hanya satu kali kalau aqamah itu terus menerus, tetapi selamanya, seterusnya dan senantiasa kita lakukan seperti itu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah sesuatu yang telah diperdukan dan telah ditentukan waktunya. Jadi kita sudah jelaskan bagaimana penentuan waktu-waktu salat itu. Dulu kan orang tidak ada jam, jadi bisa kita lihat bahwa salat subuh itu setelah terbit fajar shadiq. Ada fajar itu
Nah ini biasa perbedaan Fajar Shadiq itu ada derajat ditentukan di situ. Nasengero ogi ero tatere ro esoe, tapi dia pernah mumpuk mata nasoe, yaitu tanda bahwa sudah masuk waktu subuh. Kalau waktu duhur itu dimulai ketika matahari berada di kepala kita dan condong ke barat. Nah, ini kita berada di negeri Katulistiwa. Penentuan waktu-waktu salat itu sangat sederhana. Andre Gurutta Imam An-Nawawi Al-Banteni. Jadi dua Imam An-Nawawi itu, Imam Nawawi yang mengarang hadis arba'in, itu ada hadis arba'in, yaitu Imam Nawawi yang orang Arab. Tapi ada juga Imam Nawawi Al-Banteni, nenena wakil presiden yang ada sekarang, yaitu orang Indonesia. Jadi dia mengatakan bahwa penentuan arah kiblat, jadi ada kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Banteni, itu namanya Irsyadul Ibad. Kitab itu dijelaskan secara detail, dan kitab ini berdasarkan syarah dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi tentu kita tahu bahwa Ihya Ulumuddin ini adalah fikihnya fikih Syafi'i. Tapi beliau juga menjelaskan bahwa secara detail hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian asar, jadi kalau duhur itu tengah pas matahari berada di kepala kita dan tergelincir condong ke barat. Kemudian kalau asar itu sama panjangnya. Kalau ada tongkat kita dirikan begini, lalu terkena matahari, ini panjangnya bayangan dengan tongkat itu sama, itu lebih sedikit, itu sudah asar, sudah lebih sedikit. Kemudian maghrib, kita tahu semua bahwa terbenam matahari, dan isya itu adalah ketika ada warna merah yang ada di barat itu sudah hilang, itu tanda bahwa sudah masuk waktu isya. Kemudian jadi ini wajib kita tahu, wajib kita laksanakan, karena ketika kita masanya rek terburu-buru gimana mas sempaja nade natama watue na takbiratul ihram ki biar 1 menit itu tidak sah, hanya wajib kita tahu itu. Kemudian hafizu ala salawati was salatil usta wa qumu lillahi qanitin, yaitu semua bahwa salat fardu ini hukumnya wajib, dan itu sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sementara Rasulullah SAW menjadikan salat itu sebagai rukun Islam. Jadi salat itu adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Jadi biasa Andre Gurutta Makutanai bilang, apa perbedaan syahadat yang ada dalam rukun iman dan syahadat yang ada dalam rukun Islam? Jadi kalian untuk jawab dia, maka hero syahadat yang ada dalam rukun iman itu adalah itu diikrarkan dalam hati, sementara syahadat dalam rukun Islam itu harus diucapkan dengan lidah. Sehingga Andre Gurutta itu mengatakan bahwa Islam itu harus nanti diikrarkan, diketahui, dan kita akui keislaman seseorang itu kalau dia sudah ucapkan itu. Jadi dia ucapkan kalimat syahadat dengan lidahnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian diikrarkan dengan hatinya, diakui dengan hati, diimani dengan hatinya. Kemudian yang ketiga, wa af'aluhu bil arkan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Apa yang diperintahkan agama, apa yang dilarang agama, kita jauhi. Jadi kemudian hikmatuha, jadi hikmahnya kita melaksanakan sholat itu di sini
annaha tutahhirun nafsu wa tazkiyah. Jadi itu mensucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita. Jadi salat itu adalah pembersih jiwa, pembersih hati, karena salat itu munajah, berdialog, berhubungan. Dan kalau kita mau, kalau bahasa anunya itu si raga-raga ki se bawa pun Allah Ta'ala. Kena kongka akatata ini selenge biasa nasuruh ki agamata untuk masam pajak. Artinya apapun hasilnya, baik itu kelihatan baik sesuai dengan keinginan kita maupun tidak sesuai dengan keinginan kita, kalau kita sudah salat, yakin dan percaya semua itu ada hikmahnya. Jadi munajah, berdialog, berhubungan. Dan ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masam pajak seperti yang telah saya jelaskan bahwa naku masam pajak itu yang menjadi pertanyaan, apakah itu khusyuk di masam pajak? Apakah itu salah satu rukun? Kada ia panasa sompajanna tahu naku khusyuk. Kadang tergerut tak tanya tu. Tapi yang jelas nak masam pajang ni tahu nadek dah khusyuk. Pada tu nak culai-culai masam pajang agi yang khusyuk itu hadirnya hati, hudurul qalb. Bagaimana orang bisa khusyuk? Angkaro nabaca alena tuma lebita imat tak ronna mulaku rabbihim. Nanti orang khusyuk dalam salat itu ketika dia yakin mulaku rabbihim, dia yakin akan pertemuan dengan Allah. Kita semua ini nanti siruntuk mana kita pun Allah Ta'ala, lisu mana ke ribung Allah Ta'ala. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadham pamulaki. Kalian semua itu pada dasarnya berjalan menuju kepada Allah dan pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keyakinan itu hadir, ada dalam hati, maka pasti seseorang akan khusyuk dalam salatnya. Kemudian nasang Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis bahwa kamu dapatkan salat itu sesuai ma'akaltah, sesuai apa yang kamu sadari. Jadi isadari aleta, mengerti aleta, irisingi iro anu ipigaue. Jadi makanya itu Andre Guru tak salah satu dianjurkan itu ya guru ya sengaja sempanya kada ya sengaja takbir makwa artinya ya ketika kita takbir itu begini artinya. Kemudian kita baca Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wasila. Kita baca itu, kita paham artinya inna salati wa nusuki wa mahyaya. Kita semua paham artinya itu. Jadi semangat rutin itu lebih membantu kita lebih khusyuk. Aku masuk pajak ya roh. Dia nak engkau tahu kacau-ciu mi masuk pajak. Dek nak mengerti roh anu nak baca dek nak paham, dek ni sengi nasang Andre Guru tak laheng artinya lalai, lupa. Kemudian yang ketiga, ketika kita salat itu harus kita rendahkan diri kita merendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti jiwa kita itu harus merendah kepada Allah. Jadi kita angkat takbir itu Allahu Akbar, hati kita, jiwa kita dan ruh kita itu ikut bahwa Allah itu adalah maha besar. Pada saat yang sama kita itu hina, lemah dan selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran seperti itu nak engkau tahu masam pajang nah melo mi yasang, melo mi irita masam pajang, berarti khati salai, tidak sesuai dengan tujuan salat. Karena tujuan salat adalah mengabdi, menyembah dan mengatakan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salat itu tahu. Jadi nilai salat
tujuan daripada salat ketika dia laksanakan secara dekna merendah lori pungalata, dia tidak merasa lemah, dia tidak butuh kepada Allah, karena semua yang ada dalam salat itu adalah doa, permohonan dan dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala, janji setia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat itu harus bukan hanya jiwa kita tapi anggota tubuh ini ikut merendah kepada Allah. Makanya itu orang taro naku mesempajaki dimakruhkan itu kita pejamkan mata. Tapi kadang kita kalau mau salat itu kadang ada hal-hal yang kita pejamkan mata, tapi sebenarnya itu nasan regeruta makanya tuh ketika kita ruku itu pamila imatai, kita sujud juga begitu, buka mata itu, buka mata, karena diharapkan dari terbukanya mata itu bahwa mata juga ikut sujud, mata juga ikut ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan salat ini, keutamaan salat itu adalah yasa keutamaan luar biasa, luar biasa keutamaan salat ini. Siapa yang khusyuk dalam salatnya, man khasha'a fi salatihi, siapa yang khusyuk dalam salatnya, khalada min thunubihi kayaumi waladatu ummu, dia keluar dari dosanya itu seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi standar salat yang baik adalah salat yang khusyuk. Bahkan kata hadisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makada fa inna salawatul khams, sesungguhnya salat 5 waktu itu tudhibudz dzunub, dia akan menghilangkan, melebur dan membersihkan dosa sebagaimana yudhibul ma'ud daran, sebagaimana air itu membersihkan dan menghilangkan yang namanya daki, kotoran yang ada dalam tubuh kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah subuh, maka kita juga ingin tahu bahwa yasangnya agama yang sempurna. Liyauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu. Jadi dua tuh, akmalah dalam arti sempurna, suku ni agama tak malah biasa najelaskan orang degeruta ayat mengenai akmala itu sempurna dalam arti rukun-rukun perintah-perintah Tuhan itu sudah sempurna semua. Padahal sampaya subuh 2 rakang suku ni itu, kemudian duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, itu sudah sempurna. Akhirnya sudah sempurna, naku makanja nitu agak-agak nai tambahi ada ajaban aja sampaya subuh na 2 kurangi sidina atau meloki tambahi berarti masalah itu. Jadi ini agama tidak boleh ditambah-tambah. Makanya perintah agama itu al-ittiba. Yasangnya agama akaci orang. Dia nawadeng kita yang bikin-bikin harus berdasarkan hadis, apalagi yang terkait dengan fardu, yaitu para sahabat salafus saleh dan ulama-ulama salaf itu sama sekali dia tidak boleh menjelaskan bahwa oh iya perlu harang wajib, tetapi na istimbat itu tidak boleh. Misalnya kadang harang itu mandar di bulan antum mati anu halal yang kada harang itu tidak boleh. Masa Imam Al-Ghazali nigi paharang anu halal pada itu lawan musyrik. Jadi nawat dingiru paharang sesuatu, menghalalkan sesuatu dan memakruhkan sesuatu, menghalalkan dan mengharamkan sesuatu itu harus sesuai dengan hadis yang qat'i. Dan awak dikadai ini makalangnya kalau kuat tak boleh. Itu yasang karena itu yasang halal haram surga neraka hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, tanya tahu. Kemudian mari kita jelaskan tentang syurut wujubus shalah. Jadi melok ni kita sudah masuk dalam syarat-syarat wajib yang ada dalam salat. Karena kita sudah tahu itu syarat wajib salat selepi tawe
surutu sihatis shalah mapacip pitawe, kemudian menutup aurat, kemudian menghadap ke kiblat. Yang ingin kita tahu di sini, karena itu sudah dibahas semua sebelumnya, tentang furudus shalah, rokonna sempajangnya. Maksudnya tidak sah salat kecuali dengan sempurna rukun yang ada dalam salat. Pertama adalah qiyam fi faridatil qadir. Jadi berdiri bagi orang yang mampu. Jadi dalam salat itu salah satu yang wajib dalam salat adalah berdiri. Ya naku sempaja perlu naku dikit totong kita harus berdiri, nggak boleh duduk. Dan sama seperti yang saya jelaskan itu, bahwa sunnah itu boleh kita duduk sekalipun kita mampu untuk berdiri. Kemudian yang kedua, takbir, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ada yang menempatkan niat sebelumnya, ada juga takbir dulu baru niat. Kemudian posisi tangan itu kan sunnah semua, yani boleh posisi tangan ketika kita takbir itu. Ada yang mengatakan ini syahmun ini kemudian ujung-ujung jari tangan itu selurus dengan ini, selurus sunnah. Kemudian jangan digenggam begini, ya itu yang ada dalam kitab Irsyadul Ibad ya do ilal kita nunaron regurta. Kemudian tangan ini dilepas biasa, jangan digenggam, jangan dirapatkan juga, jangan digenggam, jangan dirapatkan, biasa. Kemudian ketika kita takbir itu, jadi boleh kita begini memang baru kita takbir, atau kita Allah baru angkat, boleh semuanya. Ketika kita akbar, niat dalam hati itu bahwa, jadi niat itu al-qasdu at-ta'in dan niatul fardu. Jadi tiga itu kita niat melaksanakan salat fardu, duhur misalnya atau subuh karena Allah. Kemudian harus sadar kita. Kemudian ketika kita letakkan tangan itu boleh tahta sadr, boleh di dada begini, boleh dia letakkan di dada. Kemudian posisi tangan itu, posisi tangan ketika kita letak ini al-hinsiri wal ibham, jadi ibu jari ini bagusnya dia genggam ini, dia genggam pergelangan tangan. Jadi saya anda usah bahasa Arab kan, saya hanya bahasa Indonesia kan. Jadi kita genggam ini, kemudian as-sababa wal usta, ini jari tengah dengan ini jari telunjuk kita lepaskan begini. Jadi ini pergelangan ini terpegang begini. Boleh diletakkan di sini, boleh dibawa tahta sadr, boleh dibawa dada ke kiri sedikit, boleh. Itu semua ada hikmah-hikmahnya, karena biasa syaitan masuk ke dalam. Ketika kita genggam itu ada semua hikmah-hikmah kita taruh di sini, itu ada dalam tentang terapi kesehatan itu ya, kita ketuk-ketuk begini ya, kan ini jari masuk ke dalam ini. Jadi ada semua hikmah-hikmahnya. Artinya terus sebagai seorang muslim itu tidak perlu kita salat berdasarkan mau kita sehat mau tidak perlu, karena jangan sampai kita salat. Jadi kita harus salat sesuai bahwa kita betul-betul laksanakan perintah Tuhan. Karena jangan sampai kita bagus berdasarkan salat kesehatan begini, itu takut nanti jangan sampai salat kita bukan lagi tujuannya sebagai melaksanakan perintah Tuhan. Takutnya begitu. Kalau dilepaskan begini tangan, kita lepas tangan Allah, itu Imam Malik itu dia lepaskan begini. Ada juga hadisnya itu. Jadi di dada, kemudian tertasat, tapi bukan di atas kemaluan. Bukan, dilepas saja begini. Dan itu semua ada dalilnya. Dan itu sunnah. Sunnah kita lakukan seperti itu. Kata makutana biasa kada. Bagaimana dengan perempuan? Kalau perempuan, kalau laki-laki takbir itu begini. Kalau perempuan itu bagusnya itu jangan terlalu dikasih lebar begini. Begitu juga ketika dia ruku, perempuan itu beda dengan laki-laki. Laki-laki kan dibuka sedikit, kalau perempuan ke dalam. Ketika dia sujud juga begitu, agak ke dalam, perempuan begini, laki-laki begini. Tapi kan kita kondisikan itu karena itu sunnah.
dalam arti na kumacipi on ruange aja to sina parangkala da jewe sebawi rojarie na ganggu itu. Artinya kondisikanlah sesuai dengan, karena itu adalah sunnah. Kada wita nabita masompaja na pakurong kabembe kan imang nabita no ya apa ini kan mungkin aku si JP tahu na ipakur kan itu kan menghalangi dan mengurangi kehusuan hirwanutta, apalagi kalau ilek jana tahu sementara itu kaki kan posisi kaki ketika kita berdiri itu nalarangin nabita as-safnu was-sabdu, nalarangin nabita pasti cipung kita kaki itu dikasih begini, nalarang nabita nalarang ya hawale shibran, kira-kira 1 jengkal itu, 1 jengkal kaki, 1 jengkal biasa, artinya kita berdiri sesuai dengan posisi tubuh kita. Jatuh sinanariwang ibadat atau kita sesuaikanlah 1 jengkal. Kenapa kita buka begitu? Agama sederhana saja, sederhana, dan itu adalah sunnah-sunnah. Ya saya tambahkan sedikit ya. Saya tambahkan sedikit bahwa hikmah-hikmah yang ada dalam salat itu harus ada berhenti sejenak. Paling tidak kita baca subhanallah, kemudian kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum kita baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Nah, boleh ya, karena semua ada dasarnya. Yang jelas ya dianjurkan kita baca bismillah sekalipun itu disirkan, dikecilkan suara kita, tapi curi suarata. Kemudian bacaan yang ada dalam salat itu ada bacaannya salah, artinya kalau salah bacaannya itu tidak mengurangi makna yang ada dalam suratul Fatihah, itu bacaan misalah tapi detonas salah sumpahnya. Tapi kalau merubah makna, misalnya wala dolin do, apa itu do itu mau talak di bawah dolin ipakeru biru anweru timue nagu kade do salah baca nih lo, salah do artinya atau ha dia baca ha, itu bukan hanya bacaannya yang salah tetapi salatnya juga batal. Itu menurut yang ada dalam kitab fikih. Pakan jari gitu baca kada kaki iya mondri pacoco ya mondri, tapi tidak ada pahala jemaah kita, tidak ada pahala jemaah aku salah baca ya. Makanya asa nabita absahu minkum irman caji imangnya absahu minkum, yang lebih fasih lebih bagus bacaannya. Kemudian kita ruku tumaknina ya bacaan kan sudah saya jelaskan semua. Hikmah-hikmah yang ada dalam salat itu tidak ada bacaan tertentu kecuali Al-Fatihah, kemudian tahiyat, kemudian syahadat dan selawat, kemudian salam. Itu hikmah-hikmahnya itu banyak semua ya, tidak usah saya jelaskan karena sudah sempit waktu ya. Saya jelaskan kalau kita sami Allahu liman hamidah, ada juga bacaan itu kita tambah sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Iro nasangan regur tangkah desana naku baca iro ya. Angka 70 malaikat berlomba mencatat itu 70, jadi banyak malaikat salat bersama kita. Nah, saya kira itu hikmah-hikmah yang ada dalam salat ya. Kita makna yang ada dalam salat, hikmah-hikmahnya kita insyaallah nanti kita pelajari lagi lebih lanjut mengenai yang terkait dengan salat. Dan saya kira apa yang saya sampaikan pada subuh ini saya cukupkan sampai di sini. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada subuh ini. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.